Selamat malam, jumpa lagi di Jual Bakar Kanopi. Ya, kali ini saya akan membahas tentang device yang saya seneng banget, yaitu Zoom H5, Zoom H5. Pertama ngomongin jeleknya dulu ya. Jadi memang device ini bisa menjadi USB interface gitu ya. Soundcard, bisa jadi soundcard. Anda kalau misalkan bikin podcast di studio, dia bisa masuk kabel 2 XLR itu masuk. Kemudian yang saya agak derawasi ya, derawasi itu ibaratnya kita downside-nya dulu. Ya, yang pertama adalah tutupnya USB itu derawasi, itu rawan putul, rawan untuk apa namanya itu copot ya. Nah, biasanya kalau di banyak YouTuber itu akhirnya coba untuk mengkoneksikan, memindahkan data itu pakai kabel, tidak langsung diambil soundcard-nya, SSD-nya. Kemudian yang kedua yang saya juga menurut saya itu adalah kekurangan adalah mungkin ini agak manja ya. Jadi ini kalau tipe YouTuber di luar ya kan, Anda misalkan ke outdoor begitu ya, ini memang terasa agak berat dibandingkan dengan Zoom H1N. Jadi kalau Anda memang benar-benar pemula dan pengen recorder yang oke, mungkin saran saya, dan itu masuk akal sekali, adalah Zoom H1N yang harganya sekarang itu 1.350.000-an ya. Kemudian kalau Zoom H5N ini sekarang di sekitaran 3.200.000, 3.500.000 sekitar itu. Jadi benar-benar pertimbangkan kalau memang Anda mobility-nya ataupun sampean senang di luar, itu bisa pakai Zoom H1N yang menurut saya lebih ringan ya, menurut saya lebih ringan. Itu ada kekurangannya. Jadi yang pertama, tutup USB-nya, tutup soundcard lagi. Tutup tutup SSD-nya itu rawan copot ya. Yang kedua itu mungkin agak manja ya, yaitu berat kalau untuk dipakai di luaran. Jadi kalau sampai bawa tas gitu terasa ya, belum kameranya, belum baterainya dan kawan-kawan itu. Kemudian kita akan berbicara masalah setting. Ini saya pakai mic on board-nya ya. Jadi mic on board mic XY yang ada di Zoom H5N, Anda bisa mendapatkan kualitas suara seperti yang Anda dengar dari pertama. Jadi ini saya setting, sudah saya masukkan kompresor, kemudian saya kompresor segede apa bro, masukkan ke Zoom H5N. Jadi sudah ada efek kompresornya, sudah ada efek limiternya. Ini saya pakai biasanya biasanya kan saya bengok ya. Ini kalau di dalam studio kayak ini saya nggak biasa bengok, jadi ini agak pelan-pelan ngomongnya, dan Anda bisa dengar sendiri kualitas suaranya. Yang bisa Anda dapatkan adalah semacam ini, dan knobnya, mic-nya itu, gain-nya itu saya taruh di angka 7 ya, 7 ya. Nggak tahu ini idealnya itu 7 atau 6, sekitaran itu ya. Kita coba ditaruh di angka 6. Oke, sekarang di angka 6 Anda bisa mendengar, mungkin agak terdengar lebih lebih pelan begitu ya. Jadi ini di angka 6. Saya coba untuk cari format yang tepat gitu ya. Gimana sih supaya enak. Jadi yang Anda dengarkan saat ini adalah di gain, mic-nya di angka 6. Kemudian posisi mic-nya ini agak dekat dengan mulut, sangat dekat bahkan ya. Itu jaraknya mungkin hanya 2 cm. Dan jangan lupa untuk pakai gabusnya itu. Gabusnya ini penting. Karena apa? Karena untuk pop filter ini menghindarkan Anda supaya tidak ada begitu ya. Kalau sampai copot itu pop filternya, wah amburadul. Baiklah, kita coba saja untuk membuat konten ya. Saya balikkan lagi ke angka 7 gainnya mic-nya ini. Sekarang gainnya di angka 7, kawan-kawan sekalian. Kita lihat video yang pertama, video sampean, yaitu screenshot yang pertama. Being cheap is expensive. Buy a cheap car, it's probably always need maintenance. Masuk akal. Buy cheap furniture, it's probably tear very easily. Oke. Buy cheap clothes, they won't last long. Benar. Being cheap with your travel, you probably wouldn't have the best experiences. Bukan experiences. Baiklah, jadi terjemahan bahasa Inggrisnya ya di Google aja, di Google Translate ya. Jadi yang murah-murah itu memang bener ya, harga itu nggawa rupa, harga itu membawa muka ataupun bentuk. Jadi kalau bentuknya bagus, harganya mahal. Itu sudah umum terjadi. Tinggal disesuaikan saja dengan budgetnya masing-masing. Kalau Anda budgetnya 100 juta gitu kan, ya cobalah cari budget yang 80-90, jangan cari budget yang 20-30, kebacut ya. Berikutnya adalah ya ini
Bagus sekali ini ya. Mahal itu kalau kualitas barang tidak sesuai dengan harganya, bosku. Ya, memang bener lagi, kualitas itu yang utama, Mas. Jadi kalau kualitas itu memang membawa harga. Sekali lagi itu adalah hukum yang berlaku mungkin sejak Nabi Adam sampai sekarang. Sejak munculnya awal manusia sampai sekarang itu selalu berlaku demikian. Jadi yang murah-murah ya harap maklum, karena memang setiap barang itu punya pasarnya masing-masing, dan setiap orang tidak bisa membeli Samsu, mungkin ada kalanya membeli Grendel, kan begitu. Berikutnya ya, your outfits are ruining you. Ever wonder why people like Steve Jobs and Mark Zuckerberg used to wear the same clothes every day? It's called decision fatigue. The more decision you make, the worse your decision get. Your brain only has so much energy each day. Spend it wisely. Jadi ini kenapa kok banyak sekali CEO kayak Steve Jobs dan juga Mark Zuckerberg itu hanya kayaknya pakai bajunya itu saja. Ya karena memang simple ya, supaya nggak bingung-bingung milih baju pakai gimana gitu. Meskipun juga baju ini juga, penampilan ini juga paling utama juga ya. Nggak enak juga kalau seumpama penampilannya gitu-gitu saja. Ya kalau punya duit mungkin bisalah kombinasi 1, 2, 3 gitu. Karena memang kalau kita menawarkan ke orang itu penampilannya amburadul juga, karena dari awal itu sudah menarik penampilannya, wah ini meyakinkan, kira-kira begitu. Masuk akal. Did you know that over 40% of all US dollar in existence were printed in last 24 months? Read that again. Wah enak sekali, Amerika itu memang bisnisnya adalah cetak-cetak uang dan sebar kartu kredit di mana-mana, gitu kan. Kelas dunia menurut saya. Gimana kertas itu bisa berharga, itu kelas dunia itu ya. Itu cetak, ada duitnya, itu bisa dipakai ya. Mungkin sekarang itu juga mendapatkan tantangan serius dari China, dari rubel. Iya benar ya, rubel Rusia itu juga mulai digunakan untuk transaksi. Mereka nggak terima dolar lagi, kira-kira begitulah. Jadi memang nggak tahu itu konversi emasnya ada apa enggak, tapi saya yakin memang itu kenapa kok terjadi di Amerika begitu masif ya cetak uang. Mungkin juga cadangan emasnya itu banyak, tapi ya sesekali lah mungkin dicetak lebih begitu ya duitnya. Bilangnya ada 1 kilo emas, cobalah uangnya dicetak 2 kilo emas setara dengan itu gitu kan. Dimain-mainkan seperti itu, enggak tahu. Tapi intinya anyway, Anda bisa mendapatkan kualitas suara di Gain 7 seperti ini ya. Risk tip number 1. If girl gives you a number, read it back to her with one wrong digit. If she corrects you, it means she actually interested. Biasanya kan kalau sales rokok itu ya minta nomor teleponnya, beli 1 slop gitu. Itu bisa dicoba itu. Coba nomornya berapa? 08336459 ya, itu. Yang disebutkan angka terakhirnya salah. Bila yang cewek itu mengkoreksi, berarti memang benar-benar ngasihkan nomornya ke sampean. POV, realizing that my online business made me a 4-figure commission while I sweep the garage. It's time to get yours. Learn how. Banyak sekarang yang juga aktif di YouTube untuk membuat banyak video ya, mungkin dengan niche tertentu, dan ini menurut saya juga menantang ya. Misalkan saya dijual pagar kanopi ini mau bikin video apa? Misalkan pada kesempatan kali ini nge-review tentang Zoom H5 atau Zoom H5. Saya ngomong dari awal sampai akhir untuk memberikan Anda gambaran bagaimana suaranya dari Zoom H5 ini dengan parameter tertentu, yaitu 1 ya, gainnya ada di angka 7 sekarang, pakai mic built-in-nya ya, yaitu mic XY-nya bawaannya dari Zoom H5 ini. Kemudian sudah saya tambahkan kompresor, efek kompresor, sudah saya tambahkan efek limiter. Hasilnya seperti ini. Dan memang saya sendiri juga kadang itu bingung, itu saya ini jual pagar kanopi, ada websitenya jualpagarkanopi.com, di YouTube ini supaya bisa mendapatkan banyak viewer piye gitu kan. Akhirnya saya coba kombinasi, dan mungkin niche-nya nggak jelas gitu ya, niche-nya apa ini, tapi memang ya saya bikin aja video yang mungkin itu adalah bisa menarik perhatian jenengan, bisa bermanfaat bagi jenengan, bisa menambah value bagi Anda yang ingin tahu Zoom H5 itu bagaimana. Karena sekarang gini Mbak Bro, suatu ketika saya juga baca postingan ya di rumus FYP di TikTok gitu ya.
nggak ada rumusnya, dan follower itu nggak penting, kemudian subscriber itu nggak penting. Yang penting itu views, ya, views dan views. Artinya video semakin banyak dilihat itu adalah menurut saya variabel atau parameter paling masuk akal. Siapa yang banyak videonya dilihat, yaitu yang mendapatkan kesempatan banyak untuk bisa dikenal, kan begitu. Misalkan saya bahas Zoom H5 ini dan Anda tertarik dengan Zoom H5n yang sedang saya review ini, suaranya ya, Anda mungkin, oh ini apa sih? Oh ternyata jualpagarkanopi.com. Saya hanya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa meskipun Zoom H5n ini bahasanya, tetapi ada website yang bernama jualpagarkanopi.com. Kalau Anda butuh kanopi, itu bisa langsung menuju website tersebut. Anda bisa mendapatkan gambaran-gambaran, ini bentuknya seperti ini, harganya sekian, kemudian spesifikasinya A, harganya A gitu ya. Jadi begitu. Ini juga ada Mas Bro, ini juga saya dapatkan di TikTok juga, yaitu suatu ketika ada orang streamer ya, atau entertainer lah, streamer, atau saya agak kurang familiar dengan istilah anak muda Discord gitu ya. Ibaratnya ada streamer lah yang tidak ada penontonnya, kemudian ada satu orang bertanya, yaitu ketika dia banyak dibully di sekolah begitu kan, karena begitu ya. Ternyata streamer ini memberikan tips ya. Ini kebetulan streamernya adalah seorang veteran prajurit di Amerika sana. Kemudian video nggak ada orang lihat dan masukannya kepada orang yang dibully tadi itu dimasukkan ke TikTok, dan akhirnya viral Pak Bro, kelas dunia viral, yang lihat banyak. Kemudian juga yang ngasih duit itu, nyawer itu juga banyak. Jadi ini adalah sebuah, menurut saya ya, ini sebuah revolusi informasi ya. Bagaimana sekarang atensi itu berada di TikTok semuanya. Oke lah, ini sudah berapa menit nih? Gila, 33 menit ya. Saya kira cukup ya. Dan saya mohon dukungannya Anda jika menyukai konten ini, silakan saja langsung subscribe channel ini. Semoga saja bermanfaat bagi jenengan semuanya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata tidak enak. But anyway, menurut saya Anda bisa mendengarkan dari awal sampai akhir. Beginilah ya kualitas Zoom H5n yang menurut saya satu kekurangannya dia kalau Anda outdoor ya ini agak berat gitu ya. Dibawa kemana-mana agak berat. Mending kalau sampean pemula banget ya, ada uang 1.500.000 gitu atau 1.350.000, belikan saja H1n ya. Zoom H1n itu lebih ringan, bisa dibawa kemana-mana dan enak. Kalau yang kedua, kiwir-kiwir ini ya, konklusinya ini kiwir-kiwir ini tutupnya SSD card ya, bener ya, ibaratnya memory cardnya itu tutupnya enggak masuk. Kemudian mungkin dari awal sampai akhir Anda bisa mendengar kualitas suaranya seperti ini. Saya taruh mic-nya saya pakai mic asli bawaan dari Zoom H5n. Kemudian saya tambahkan kompresor di dalamnya, kemudian efek ya, bukan kompresor beneran. Kemudian saya tambahkan limiter, gain-nya ada di angka 7 sekarang, dan Anda bisa mendapatkan kualitas seperti ini. Posisi mulut saya dengan mic itu ada busa ya, maksudnya busa ini windshield lah ibaratnya itu. Ya busanya itu loh Zoom H5n itu. Jarak antar mulut ke zoomnya ini kira-kira 2 cm sampai 1 cm, sangat dekat sekali. Terima kasih, jumpa lagi di lain kesempatan. Syukron jazilan, terima kasih, kamsia, bye bye.